Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Adira dari kelas IF21F dengan NIM 21416255205052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project saya. Nah, sebelumnya mohon maaf di sini saya tidak bersama kelompok saya karena ya tidak bekerja, jadi saya tidak cantumkan. Baik, selanjutnya di sini saya mempresentasikan hasil kerja saya ini yang berjudul prediksi permintaan produk dan pola penjualan dari dataset transaksi retail online menggunakan algoritma random forest dan XGBoost. Lanjut di sini ada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan stok barang dalam bisnis retail online dengan menggunakan algoritma data mining random forest dan XGBoost. Permintaan produk yang sulit diprediksi menjadi tantangan utama dalam menjaga keseimbangan stok. Oleh karena itu, prediksi permintaan berbasis data sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan menghindari kelebihan maupun kekurangan stok. Di sini poin penting itu yang pertama ada data diambil dari transaksi penjualan dan pembelian periode bulan Juni sampai Desember 2024. Yang kedua, model dievaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan R2. Hasilnya itu random forest R2 sama dengan 0,999, MSC-nya itu 0,04, RMSC-nya itu 0,221. Untuk SG Boost R2-nya itu sama dengan 0,9942, MSC-nya 2,55, RMSC-nya sama dengan 1,060. Jadi random forest itu terbukti banyak akurat dan stabil dalam memprediksi permintaan. Saya latar belakang, dalam era digital yang semakin kompetitif, perusahaan retail online menghadapi tantangan besar dalam mengelola permintaan produk yang telah berubah. Salah satu tantangan utama adalah memastikan ketersediaan stok barang yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa mengalami kelebihan atau kekurangan stok. Hal ini sangat mempengaruhi efisiensi operasional, biaya logistis, dan kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang mampu membaca tren dan memprediksi permintaan dengan akurat. Salah satu teknologi yang relevan adalah data mining, yaitu proses analisis data besar untuk menemukan pola tersembunyi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Kelebihan stoknya itu menyebabkan pemburuan biaya penyimpanan, dan untuk laporan stok itu menyebabkan kehilangan penjualan dan pelanggan. Solusinya penerapan algoritma machine learning seperti random forest dan XGBoost dalam memprediksi kebutuhan produk berdasarkan data historis transaksi. Rumusan dan tujuan. Untuk rumusan masalah itu bagaimana sih cara memprediksi kebutuhan stok barang pada bisnis retail online secara akurat menggunakan data historis? Yang kedua, apakah algoritma random forest dan XGBoost mampu memberikan prediksi yang andal dan akurat? Yang ketiga, model manakah yang lebih unggul di antara random forest dan XGBoost dalam konteks prediksi permintaan produk? Dan untuk tujuan penelitian yang pertama, menerapkan algoritma random forest dan XGBoost dalam menganalisis data transaksi retail. Yang kedua, membangun model prediksi permintaan produk berdasarkan pola penjualan dan pembelian sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan hasil prediksi dari kedua algoritma berdasarkan metrik evaluasi, MSC, RMSC, R2, atau yang keempat, memberikan rekomendasi algoritma yang paling tepat untuk mengolah stok produk secara efisien. Dan saya lihat jawaban pustatanya. Yang pertama, data mining adalah proses sistematis untuk menemukan pola, hubungan, atau anomali dalam kumpulan data besar. Dalam dunia bisnis, data mining sangat penting untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan berdasarkan data, termasuk manajemen stok dan prediksi penjualan. Yang kedua itu, dalam penelitian ini, dua algoritma utama yang digunakan adalah random forest dan XGBoost. Keduanya merupakan algoritma machine learning yang terbukti efektif dalam tugas prediksi. Alasan Penjelasan algoritma yang pertama itu random forest merupakan teknik assembly learning berbasis decision tree. Yang kedua itu menghasilkan prediksi berdasarkan voting dari banyaknya poin keputusan. Kelebihan itu tahan terhadap overfitting, cocok untuk data kompleks. Yang kedua itu ada XGBoost atau Extreme Gradient Boosting, termasuk dalam keluarga boosting algorithm. Yang kedua, mengembangkan banyak lemas secara bertahap untuk meningkatkan akurasi. Yang ketiga, cepat, efisien, dan unggul dalam memudahkan hubungan non-linear. Newati et al. Tentu menunjukkan bahwa random forest dapat mencapai akurasi 92,4% dalam memprediksi prestasi akademik mahasiswa lebih tinggi dibandingkan algoritma C4. Nah, metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif. Proses dimulai dari pengumpulan data historis, penjualan data pembelian, kemudian dilakukan pembersihan.
dan transformasi data atau processing. Setelah itu diterapkan dua model algoritma prediksi yaitu random forest dan XGBoost untuk mempelajari pola dan melakukan prediksi hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan metrik MSI, RMSI, dan R2. Lalu dianalisis untuk menentukan model terbaik. Nah, di sini ada gambarnya, ada pengumpulan data, processing data, kenal algoritma random forest dan XGBoost, terus dianalisis dan interpretasi dan divisualisasi. Teknik dan pengumpulan data yang pertama ada eksplorasi data analisis atau EDA digunakan untuk memapi struktur data outlier pada pola distribusi dan korelasi antar variabel. Yang kedua, visualisasi grafik membantu melihat tren penjualan dan stok dari waktu ke waktu. Yang kedua, pemrosesan data meliputi pembersihan data dan duplikasi dari mesin value. Yang kedua, pemilihan fitur yang relevan agar model lebih fokus dan efisien. Pembagian data ke dalam training set dan testing set. Normalisasi fitur numerik dengan standar scalar untuk menyerupai skala. Yang ketiga ada pemodelan. Random forest menggunakan banyak pola keputusan. Prediksi akhir adalah rata-rata hasil formula Y sama dengan 1 yang kurang 1 per M MX. Lalu ada XGBoost menggunakan metode boosting menggunakan loss dengan regulasi. Yang keempat ada evaluasi model. Digunakan untuk mengukur kinerja prediksi. MSC, MSC rata-rata kesalahan kuadrat. RMSC aktor dari MSC mengembalikan kesalahan ke skala. Kemudian ada rata-rata dari sisi absolut. R2 atau R squared mengukur bahwa seberapa baik model menjelaskan variabilitas data skor mendekati satu sama dengan baik. Dan ini ada hasil model kedua algoritmanya. Model random forest menunjukkan performa prediksi yang sangat tinggi, akurat dan stabil terhadap data numerik data riset cerita. Hasil evaluasinya itu yang pertama MSC memang 0,04 kesalahan kuadrat sangat kecil. Kalau untuk RMC yang 0,21 deviasi prediksi rendah dan mendekati nilai aktual. Kalau R2-nya itu 0,999 model menjelaskan hampir 100% variasi data sangat presisi. Yang kedua interpretasi, model mampu menekan pola data historis menjalan dengan akurat. Yaitu cocok digunakan untuk prediksi maupun di sektor retail karena mampu menghindari kesalahan besar. Di sini ada hampir tidak overfitting ya, hasil prediksi konsisten dan dapat dianggap. Di sini ada gambarnya. Untuk model Achievers juga memberikan hasil prediksi yang kuat, namun sedikit kalah dibandingkan Random Forest dalam hal stabilitas dan akurasi prediksi da- pada data ekstrim. Hasil prediksinya itu kalau untuk MSC di 2,55, ada MSC-nya 1,60, R-nya 0,9942. Untuk Achievers dapat memudahkan hubungan kompleks antar variabel, cenderung kurang presisi terhadap data outlier. Potensi meningkat jika dikantongi hyperparameter lebih lanjut. Sini ada visualisasi prediksi. Visualisasi juga untuk membalikan pola distribusi nilai aktual dan hasil prediksi dari kedua model random forest dan XGBoost terhadap variabel target atau net sales. Nah, ini interpretasi grafiknya tiga garis yang dibandingkan garis putih-putih hitam sama dengan nilai aktual, garis oranye sama dengan prediksi random boost dan garis hijau prediksi XGBoost. Ketiga-tiganya menunjukkan pola distribusi yang sangat mirip dengan dua puncak dominan. Random forest menunjukkan kemiripan paling tinggi dengan garis aktual. Visualisasi memperkuat bahwa RF lebih baik dalam mengikuti tren distribusi data. Di sana perbandingan prediksinya, yang hijau ini adalah random forest sebagian besar prediksi identik dengan nilai aktual presisi hingga 3 desimal. Contoh, nilai aktual dan prediksi sebenarnya 181.440, selisihnya itu 0. Deviasi pada prediksi sangat kecil atau kurang dari 0,0001, menunjukkan konsistensi dan presisi tinggi. Yang kedua itu yang oranye itu XGBoost sebelumnya prediksi cukup dekat, namun terjadi deviasi lebih besar pada nilai ekstrim. Contoh 181.000 per 40 berarti 178,79 selisih signifikan. Performa keseluruhan baik tetapi kurang stabil pada outlier. Hasil sesuai dengan metrik evaluasi yang lebih tinggi, MSI dan RMC lebih besar. Untuk kesimpulannya yang pertama, random forest merupakan algoritma yang paling optimal. Yang kedua, XGBoost ini tetap merupakan model yang kuat. Dan tiga, implikasi dalam manajemen stok retail online. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mau kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.